Baik, perkenalkan nama saya Veronica Patricia Lekatompesi dengan NIM O1A120124 dari kelas C yang akan mempresentasikan judul materi Metabolisme Karbohidrat. Pada materi ini terdapat 6 subpembahasan. Masuk ke subpembahasan yang pertama yaitu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Glikolisis berasal dari kata gliko yang artinya gula dan lisis yang artinya memecah. Semua kehidupan di bumi melakukan glikolisis. Tahap glikolisis tidak memerlukan oksigen dan tidak menghasilkan banyak energi. Tahap glikolisis merupakan awal terjadinya respirasi sel. Selanjutnya, apa itu glikogenesis? Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Selanjutnya, apa itu glikogenolisis? Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah akan menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Kemudian, apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama di dalam hati. Asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini, asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses, yaitu gluconeogenesis atau pembentukan gula baru. Masuk ke subpembahasan yang kedua yaitu siklus glikolisis. Siklus glikolisis yaitu proses penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Nah, pada siklus glikolisis ini terdapat dua tahap. Yang pertama, tahap penggunaan energi, yang dimana penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Kemudian fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian adolase membagi molekul glukosa atau fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Kemudian dua molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelepasan energi, yang dimana triosafosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Kemudian glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Kemudian gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Kemudian, 2-fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. Pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Masuk ke subpembahasan yang ketiga yaitu menjelaskan siklus Krebs. Nah, siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sisrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sisrat sintase. Kemudian, sisrat akan diubah menjadi isosistrat oleh enzim akonitase.
Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Kemudian, satu molekul asetil koenzim A yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer X elektron untuk menghasilkan ATP. Masuk ke subpembahasan yang keempat, yaitu rantai respirasi atau transport elektron. Secara singkat, proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Nah, yang pertama, transport elektron NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Qi. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Kemudian elektron dari koenzim Qi dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATP fase. Setiap 1 atom hidrogen yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Kemudian yang kedua yaitu transport elektron FADH menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Qi, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan 1 atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP fase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O.
Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Masuk ke sub pembahasan yang kelima, yaitu menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Nah, yang pertama, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas untaian molekul glukosa. Karbohidrat merupakan sumber utama energi dan panas tubuh. Karbohidrat sebagian besar dalam bentuk glukosa atau sekitar 80% lainnya dalam bentuk fruktosa dan galaktosa. Fruktosa dan galaktosa setelah diserap akan segera diubah menjadi glukosa. Hanya sedikit yang tetap dalam bentuk fruktosa dan galaktosa. Kemudian, organ-organ yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat yaitu hati dan pankreas. Hati atau heper atau liver merupakan organ homeostatik yang berperan penting dalam menjaga kadar gula darah atau KGD agar tetap berada pada kondisi serasi dan seimbang atau homeostatis. Glukosa atau juga fruktosa dan galaktosa dalam darah masuk lewat vena porta hepatica, sinusoid, kemudian sel hati. Selanjutnya oleh sel hati akan diubah menjadi glikogen atau glikogenesis. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan glukosa, maka glikogen akan segera diubah menjadi glukosa atau glikogenolisis. Hal ini dapat terjadi di hati ketika hati memiliki kedua enzim yang berperan dalam katabolisme maupun anabolisme karbohidrat. Pankreas merupakan organ yang memiliki kemampuan sebagai eksokrin maupun endokrin. Bagian endokrin kelenjar pankreas yakni bagian pulau Langerhans tersusun atas sel alfa dan sel beta yang berperan menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme karbohidrat yaitu glukagon dan insulin. Selanjutnya yang kedua yaitu metabolisme lipid atau lemak. Lemak adalah molekul organik hidrofobik yang mencakup wax, sterol, vitamin larut lemak, trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lainnya. Lemak mengandung energi potensial yang tinggi, tetapi juga penting sebagai komponen struktural dan membran sel dalam jalur sinyal dan sebagai prekursor pada beberapa sitokin. Asam lemak dan derivatnya juga molekul yang mengandung sterol seperti kolesterol juga dianggap sebagai lemak. Unsur lemak dalam makanan atau dietary lipids yang memiliki peran penting dalam proses fisiologis adalah trigliserida atau TG, fosfolipid atau PL, dan kolesterol atau KOL. Hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. Selanjutnya yaitu metabolisme asam amino atau protein. Protein tersusun atas sejumlah asam amino yang membentuk suatu untaian atau polimer dengan ikatan peptida. Selain itu, protein juga memiliki gugus amina atau minus NH2 dan gugus karboksil yaitu minus COOH. Berdasarkan banyaknya asam amino, dapat dibedakan menjadi peptida jika terdiri atas untaian pendek asam amino atau 2-10 asam amino, kemudian polipeptida jika terdiri atas 10-100 asam amino, protein jika terdiri atas untaian panjang lebih dari 100 asam amino. Beberapa jenis protein antara lain glikoprotein yaitu protein yang mengandung karbohidrat dan lipoprotein yaitu protein yang mengandung lipid. Kemudian asam amino adalah asam yang cukup kuat dan ada dalam darah, terutama dalam bentuk terionisasi. Setelah makan, konsentrasi asam amino dalam darah meningkat hanya beberapa miligram, menunjukkan pengambilan jaringan yang sangat cepat, terutama oleh hati. Masuknya asam amino ke dalam sel memerlukan mekanisme transport aktif karena zat ini terlalu besar untuk lewat secara difusi atau melalui kanal di membran sel.
Asam amino selanjutnya digunakan untuk biosintesis protein tubuh di dalam ribosom, kemudian mengganti jaringan yang rusak. Jika diperlukan, dapat diubah menjadi sumber energi. Masuk ke sub pembahasan yang keenam, yaitu metabolisme di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama yaitu proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Bentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Sedangkan respirasi aerob dapat diartikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Pada proses glikolisis, terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, endergonik atau membutuhkan ATP dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya yang kedua yaitu proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Di proses glikolisis ini, kondisi pirufat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul pirufat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi membentuk karbon dioksida dengan air. Tapi ketika tidak ada oksigen, pirufat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob yang terjadi pada prokariota dan eukariota uniseluler sering disebut sebagai fermentasi. Fermentasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dan beberapa mikroorganisme lainnya. Pada proses ini, asam pirufat hasil glikolisis akan didekarboksilasi menjadi asetaldehid menggunakan enzim dekarboksilase. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi penguraian asetaldehid dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Sementara itu, fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot, bakteri asam laktat atau LAB, dan beberapa jamur. Pembuatan yogurt merupakan salah satu contoh fermentasi asam laktat karena bakteri Lactobacillus sp mengubah gula laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat yang diproduksi tersebut menyebabkan penggumpalan atau koagulasi susu menjadi yogurt. Dalam proses ini, pirufat dari glikolisis direduksi langsung menjadi asam laktat oleh NADH+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat. Tidak ada karbon dioksida yang dihasilkan selama fermentasi. Baik, itulah presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian, terima kasih.